Gua gara-gara lu makanya main gue posting. Apa? Gara-gara lu. Kenapa? Dia ngakunya di YouTube, terus ada lu juga, dia beli 3 mobil deh Prestige. Ada Lambo 1. Iya. Ya, Lambo apa tuh? Lambo Huracan. Lalu ada Toyota Supra, sama Tesla, sama Phantom. satu lagi ada Rolls Royce. Ada Rolls Royce 4 nih. Iya, 4 nih. Betul. Tuh ada tanda tangan ya. Iya, intinya gini, kalau ada tanda tangan nggak ada, kan harus ada 3, arus dokumen, arus uang, sama arus barang. Ada tanda tangan nggak dikirim uangnya, banyak juga yang nggak pakai konten nih. Orang gila datang ke showroom ya, saya mau beli ya 17 mobil nih ya, 10 Tesla, 5 Range Rover, tanda tangan ya Pak? Iya, tanda tangan. Sampai tua nggak dibayar-bayar, orang yang hilang. Ada yang gitu? Ada. Jadi habis itu ya udah hilang. Jadi kan nggak ada arus uang, nggak ada arus barang. Kita nggak pernah kirim barang, nggak pernah terima uang. Tapi lu tahu nggak kalau itu maksudnya buat konten doang gitu? Pada pertama dia datang, nggak pernah komunikasi lewat saya loh. Serius? Iya nih. Kalau di WhatsApp, Tapi kan waktu saat dia datang ke lu kan ada lu tuh. minta ngomong sama salah satu sales, boleh nggak ini bikin konten? Oke. Kita lihat dong. Wih, ini tuh Indra Kents. YouTube-nya banyak, Instagram engagement tinggi. Ya untuk exposure perusahaan nggak apa-apa dong. Ya kan. Banyak juga artis-artis lain. Kebetulan artis lain nggak ada urusannya sama afiliator. Jadi nggak apa-apa dong. Jadi boleh artis lain pura-pura beli? Nggak apa-apa, itu kan showbiz. Ya mereka mintanya seperti itu. TV juga ada sering pinjem untuk kayak sinetron atau kayak apa tuh, yang kayak movie. Nggak, kalau bisa pura-pura beli, kenapa gua nggak pura-pura beli sama lu dari kan dulu? Itu kan salahnya situ. Ayo. Itu kan salahnya situ. Kenapa gua harus bayar? Kenapa nggak nanya dulu? Memang flexing ini lebih gampang sih. Cara instan untuk jadi famous, untuk jadi terkenal. Cara instan untuk menarik perhatian orang. Cara instan untuk mengambil kekayaan, mengambil keuntungan, getting profit, getting rich, apapun. Dunia tipu-tipu. Ya, gitu. Tapi you know what, people hate him as much because I think karena gaya dia yang ya itu kemakan konten lah sebenarnya. Iya, gayanya memang songong, tapi kalau ketemu sih orangnya nggak songong terus terang. Dan ini pun dikonfirm sama si petinju dari Binjai itu yang pukulin. Iya. Salam dari Binjai. Iya, dia juga bilang kan bahwa Indra Kents ini nggak sombong dan sebagainya. Ketemu saya juga nggak sombong, mungkin nggak berani sombong. Nah, kenapa masyarakat kita ini ada kaitannya nggak dengan mungkin budaya membaca atau soal peradaban kita, sehingga flexing itu mudah diterima oleh masyarakat kita gitu. Itu gambarannya simpel aja sih, sama kayak ketika kita menerima telenovela itu nggak ada rumah jelek loh, meskipun di negara si pembuat kemiskinannya luar biasa. Film-film India nggak pernah Anda lihat film-film India, mesti semuanya gemerlap semua. Hidup mereka kenyataannya belum tentu. Termasuk film-film sinetron kita kan mesti kayak punya semua, nggak pernah kerja. Ya, jadi kemewahan yang ditampilkan sebenarnya bukan dari sekarang ya, tapi udah lama itu. Bahkan di yang namanya Opera Sabun itu. Jadi karena mereka di kehidupan nyata tidak bakal bisa menikmati itu, jadi mereka menikmatinya dalam visual, tayangan. Ya untuk pelarian sejenak dari kenyataan itu. Penipu-penipu juga banyak. Dia kasih KTP, bikin KTP-nya orang. KTP-nya KTP dia, mukanya diedit, terus slip gaji dari perusahaan BUMN gitu kan, Carbonize. Kita kirim ke rumahnya, pembayaran bagus, terus minta beli lagi laptop, kirim lagi ke rumahnya, minggu depan pas bayar udah nggak ada. Oh, ambil yang gede. Iya, pas datang udah nggak ada, nggak taunya pas datengin ke kantornya itu mukanya beda. Berarti lu juga pernah ditipu. Sering lah. Bisnis itu selalu nempel dengan penipuan, tertipu, rugi, nggak jalan, itu mah. Dan itu berbahaya atau malah positif, Mas? Kan motivasi orang untuk menjadi kaya, Mas, flexing itu, Mas. Menurut sampean berbahaya? Sebenarnya bukan memotivasi untuk orang jadi kaya sih yang bagus. Memotivasi orang untuk jadi produktif. Kalau cuma sekedar kaya itu, Anda sekarang sama saya
bobol mesin ATM kita langsung kaya Pak, tapi lusa kita ketangkep. Ya maksudnya jangan jadikan kaya itu result, hasil, tapi kaya itu bonus. Jadi nggak kaya pun kita tetap punya sesuatu yang jadi karya kita tetap jadi orang yang produktif. Oke. Nah itu kalau dengan adanya fenomena flexing yang dipertontonkan oleh masyarakat, itu berbahaya nggak untuk remaja, untuk masyarakat? Ya buat aku ini konten halu Pak. Ini halu, nggak bisa diteruskan. Dan terbukti kan, beberapa konten kreatornya ternyata kan yang ngomong 1 miliar murah banget gitu kan. Ya akhirnya dia dapatkan 1 miliar katanya murah banget, ya murah banget lah, orang lu nggak kerja, lu hasil dari melakukan sesuatu yang ilegal. Akhirnya orang menganggap bahwa kaya itu a result, hasil dan tujuan. Yang benar tujuan itu karya, itu aja. Yang benar kan tujuan tuh yang nggak harus bernilai uang kan, didikan, kebijaksanaan. Tuhan pun tidak mewarisi kita di kitab suci dengan kekayaan. Tuhan sudah menyatakan jelas bahwa kemewahan itu hanya jadi alat untuk bermegah-megah. Itu udah fix, udah jelas, nggak bisa ditawar. Jadi betapa bahayanya ketika orang awam hanya diceritain ekses dari kaya. Kemewahan itu kan ekses dari kaya dong. Efek samping dari kaya itu kan mewah itu kan. Yeah. Ada juga orang yang kaya banget menutupi itu ya ada. Maksudku itu. Karena contoh-contoh orang-orang kaya itu yang dikenal kaya itu easy to forget, mudah untuk dilupain. Saya jarang nyeritain itu. Contohnya? Ya sekarang ini, ketika kitab-kitab suci bercerita tentang sosok Korun, Firaun, orang yang kaya, berkuasa, dicontohkan sebagai apa? Orang yang ya cuman dikenal karena hartanya. Dan di agama kita jelas gitu. Ketika kita mencintai seseorang karena harta, 2/3 agama itu dianggap hilang loh. Berarti yang dihargai seseorang itu karena ilmunya, apa yang dia perbuat untuk society. Buat aku itu sih. Bekerja untuk melanjutkan cita-cita bapaknya jadi petani. Terus petani itu juga bagian dari ketahanan pangan. Negara itu ketahanannya bukan hanya pesawat, bom nuklir, rudal, bukan itu. Termasuk ketahanan pangan. Dan sekarang anak-anak kita malu loh jadi petani. Kenapa ya? Karena banyak yang merusak mental dan jadi halu kayak gitu. Anaknya petani udah malu jadi petani, nggak mau. Kan bahaya. Oke. Siap Mas, mungkin terakhir Mas pesan bagi milenial untuk sesi ini, sesi terakhir. Silakan Mas. Siapapun dirimu berasal, dari manapun dirimu berasal, berarti itulah kesempatan untuk dirimu itu jadi versi terbaik yang dirimu punya. Kenyataan namanya aku anaknya petani, ya jadilah petani yang baik. Jangan pernah bermimpi tentang orang lain, memimpikan menjadi orang lain, hidup orang lain, apalagi sampai bermimpi seperti orang lain, bahkan jadi orang lain. Jangan. Sampai sekarang baru buat produk belum tentu laku, sudah disuruh ngurus perizinan lengkap Mas. Terus kalau perizinan lengkap ini
semuanya ada. Terus mau ngapain aku tanya? Jualan nggak pernah jualan. Masa kalah sama kecap pewarna kain? Tahu kecap saus pewarna kain nggak, Mas? Yang dibuat di bakso itu loh, Mas. Iya. Sampai yakin tuh depkesnya keluar? Nggak yakin kan? Tapi sampai makan bakso pasti pakai itu atau pakai saus yang mahal? Pakai itu. Ya udah. Berarti produk itu yang pasti apa? Jalan dulu. Sekarang orang minta gampang. Sekarang diriin usaha, besok punya karyawan, lusa punya cabang, Mas. Gak bisa, Mas. Gitu toh. Kalau kayak ini, Mas, apa? Ya kan lucu. Model-model startup itu yang bakar uang, kayak Gojek. Bakar uangnya sendiri ya, Mas? Aku tanya, Mas. Uangnya orang. Ya sudah, Mas. Jadi benar mereka ya? Ya benar dong. Bahwa mau uang itu dibakar, mau disate. Aku tanya sama-sama, uangnya sendiri. Uangnya orang yang gemes, Mas. Ya aku mau invest ke kamu gemes. Oh iya Pak, uangnya terima dibakar. Supaya ini naik. Dia Nadiem dulu kan punya perusahaan bernilai triliun ya. Iya. Flexing apa? Jangan kagetan, Mas. Pokok sampean lihat di Google 10 pembayar pajak tertinggi sama 10 orang terkaya. Beda. Gini aja. 10 orang Indonesia yang masuk Forbes umpamanya. Terus 10 orang Indonesia yang membayar pajak tertinggi ke negara. Dia masuk di situ nggak? Kalau nggak masuk di situ, anggap yang dia lakukan semua di kontennya dia itu hiburan, Mas. Dia cuma acting kaya. Jadi biar kita nggak kaget-kaget banget. Atau itu Mas, menjadi sarana promosi produk dia? Boleh. Kan sarana produksi, sarana promosi mau dia jadi pura-pura kaya atau pura-pura gila kan boleh dong, Mas. Iya. Bebas dong. Gak apa-apa, itu kan dari sisi hiburan aja, Mas. Ada yang berakting baik, semua orang dikasih duit, macam-macam lah, Mas. Ada orang yang buat pertanyaan, yang bisa nyanyiin lagu ini, lagu kelima Anda akan saya kasih 10 juta, kayak semacam kuis, apapun boleh untuk konten kok. Ya. Cuman jangan percaya banget kalau dia orang terkaya, ini jangan. Bisa dilihat kok. 10 orang terkaya di Indonesia, siapa sebutin namanya, dia masuk nggak di situ? Kalau nggak ya udah, itu cuman kontennya dia, nggak usah serius-serius banget. Ya. Cuman jangan percaya banget kalau dia orang terkaya, ini jangan. Bisa dilihat kok. 10 orang terkaya di Indonesia, siapa sebutin namanya, dia masuk nggak di situ? Kalau nggak ya udah, itu cuman kontennya dia, nggak usah serius-serius banget. Kan kasihan beliau sampai disuruh klarifikasi itu pesawat siapa. Beliau bangun nyewa kan ya nggak salah beliau. Ya. Kan tapi ngakunya kan beli dia, Mas. Loh, itu kan konten, Mas. Oh iya. Kan mungkin yang saya positif aja, mungkin yang lihat kontennya terlalu baper, dianggap yang beli itu yang replika pesawatnya yang dia bawa itu. Jadi guys, tadi di bagasi pesawatku yang baru ada 2 dus. Mari kita buka isinya apa. Ini dus pertama ya. Langsung nanti kita pajang kantor kita guys. Nih ya. Yang berikutnya Cessna. Kita lihat. Wow, keren guys. Cessna Citation LED itu. Kita yang salah paham. Salah paham ya. Iya. Betul. Jadi nganggap apa yang dilakukan sama konten kreator itu anggap hiburan. Ya bercandaan lah. Bercandaan, bukan ya hiburan lah, Mas.
konten hiburan, jangan dianggap itu serius. Kan kasihan beliau. Saat itu beliau tunjukin kalau beliau beli pesawat, itu maksudnya pesawat yang beliau pegang miniaturnya itu loh. Kita nganggap bahwa itu beli pesawat beneran. Kasihan beliau, terus beliau harus klarifikasi. Padahal beliau bukan pejabat publik yang nggak perlu klarifikasikan hartanya kan. Biarkan saja orang mau berkata apa. Ya, dan silakan saya juga bertanya ke yang bersangkutan. Yang pasti saya tidak pernah menanggapi, saya tidak pernah mau berkonflik dengan siapapun. Biarkan orang berkata jelek tentang saya, berkata buruk tentang saya, menjatuhkan saya, tapi saya tidak pernah menanggapi dan tidak akan pernah melakukan. Hilang ini mempunyai hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama dengan waktu tertentu, ya, hubungan kerjasama dengan waktu tertentu terkait pemakaian pesawat tersebut. Nah, dan sekarang sudah selesai.